Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Hari ini kita berbicara, saya ingin mengulas lebih dalam bagaimana menulis sebuah berita. Minggu lalu kita berbicara tentang lead. Lead itu adalah paragraf pertama dalam sebuah penulisan berita. Kita akan melihat ini adalah salah satu contoh berita media online yang saya ambil dari Detik News. Judulnya tentang zona merah, kebijakan relaksasi di Bandung akan dikaji ulang. Teman-teman berarti harus tahu bahwa berita ini berbicara tentang zona merah di COVID-19 di Kota Bandung. Kita lihat judul pertamanya, teman-teman harus menulis dulu ya. Ada yang menulis langsung, ada yang tidak. Dia menuliskan dulu di bawahnya berbicara tentang Bandung dulu. Bandung, terus ditulis gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Bandung akan mengkaji ulang. Ingat, di depan itu ada kata kebijakan dikaji ulang, berarti di sini juga ada kata di situ ya, mengkaji ulang. Jadi ada keterkaitan antara judul dengan lead. Mengkaji ulang kebijakan relaksasi di masa adaptasi kebiasaan baru yang diperketat pasca penetapan situs zona merah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Titik. Ini namanya lead, ya, lead. Nah, setelah lead ada yang namanya kutipan. Kutipan itu pendukungnya, ya, dia hanya sedikit doang. Konsekuensi terhadap relaksasi, tanda tanya. Jangan lupa di sini juga harus ada yang namanya kutipannya. Ya, kutipannya ini harus penting. Kaji ulang. Ada kata ujar, siapa ujarnya? Ketua Harian Gugus Tugas, siapa sih gugus tugas? Namanya Emma Sumarna. Itu adalah salah satu contohnya. Kepada wartawan di Balai Kota. Balai Kota itu ada tempatnya di Kota Bandung, tanggal 5 bulan 10 2020. Nah, ini adalah cara-cara teman-teman harus menulisnya. Jangan lupa, kadang teman-teman lupa menuliskan tanggalnya, kadang lupa menuliskan nama lengkapnya, kadang lupa menuliskan tempatnya, kadang lupa menggunakan tanda kutipnya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Paragraf 2 itu adalah yang harus diperhatikan cara teman-teman melakukan pengutipan sebuah berita ya, yang disebut dengan unsur 5W plus 1H. Itu adalah satu-satunya. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang paragraf ketiga. Ini adalah berbicara tentang isinya. Nih, coba kita lihat ya. Paragraf 3 ini dituliskan juga bahwa dia mengatakan ya, atau lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut dikatakan gitu ya. Ini adalah katanya, dia mengatakan, dianya siapa? Dianya adalah Emma. Dia dituliskan perubahan status level kewaspadaan akan sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Dia mengutip lagi, zona merah ini pasti memiliki kebijakan yang berbeda dengan zona kuning. Ujarnya, ucapnya. Ini bisa dikutakan saat teman-teman melakukan kutipan, itu bisa digunakan kata ujar, ungkapnya. Nah, ini adalah contohnya. Dia lagi menyambungkan lagi. Emang mencontohkan pada relaksasi kegiatan ini adalah isi. Ya, teman-teman bisa melakukan konten isi gitu ya, isi jawab. Nah, ini adalah bentuknya gitu ya, mencontohkan relaksasi kegiatan yang pada masa AKB dapat beroperasi hingga pukul 21 dan berikutnya. Sedangkan berikutnya juga akan ada lagi ya, bahwa ini adalah pelengkapnya ya. Dengan kondisi perubahan tingkat kewaspadaan Kota Bandung menjadi zona merah, dia siapa lagi nih? Emma, atau lebih lanjut dia akan melapor kepada Wali Kota Bandung agar dapat dilakukan pengambilan sikap dengan cepat. Gitu ya. Baru kita mulai lagi. Ini kan sama nih kayak lead nih. Ada kutipannya. Bedanya adalah kalau yang pertama harus pakai unsur 5W plus 1H, kalau yang berikutnya tidak perlu. Dia hanya mengutip aja. Kondisi seperti ini saya akan lapor ke beliau, mungkin rapat terbatas bisa saja dipercepat. Yang jelas karena sikap kita harus cepat untuk merespon ini. Jelas Emma. Nah, ini kutip. Ini adalah cara mengutip kutipan keduanya. Tidak perlu lagi menggunakan 5W plus 1H. Rata-rata mahasiswa menggunakan lagi 5W plus 1H-nya. Tempatnya, tanggalnya itu nggak perlu. Ya. Nah, berikutnya ini adalah tahap terakhir. Ya, tahap terakhir. Apa sih yang harus dilakukan dalam tahap terakhir penulisan ini? Ini adalah sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulan penulisannya yang harus ditulis.
Ditulis di sini, terkait penetapan sebagai zona merah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemkot Bandung, pihaknya hanya bisa menerima dan menyiapkan berbagai upaya peningkatan kewaspadaan. Kutipannya, tentu kita menghormati saja terhadap apa yang disampaikan beliau. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi bla 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 bla, belakangnya ada tulisannya, ya. Pungkasnya, ya. Ya, ujar Emma mengakhiri. Nah, itu adalah kata-kata yang ditulis saat teman-teman sudah menuliskan berita itu di tahap terakhir. Itulah salah satu perbedaan yang ditulis pada konten penulisan media online. Lebih mudah, lebih ringan, lebih singkat. Itu adalah salah satu bentuknya yang bisa dilakukan. Teman-teman, mudah-mudahan demikianlah uraian yang saya sampaikan, mudah-mudahan biar sedikit bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa jaga kondisi kesehatan. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.